Kami bersyukur punya Tuhan Bapa seperti Engkau. Tidak ada Allah lain yang menyebut dirinya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang memeluk kami di saat kami membutuhkan. Ketika Engkau berkata, panggil aku Bapa, itu artinya Engkau menganggap kami anak-anak-Mu. Dan tidak ada satupun Bapa di dunia yang merancangkan yang jahat buat anak-anaknya. Terima kasih buat setiap rancangan Tuhan atas hidup kami. Kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin saat ini itu tidak enak bagi daging kami. Satu hal yang kami percaya, Tuhan dapat mengubah tekanan menjadi sebuah kesempatan bagi kami. Karena itu Tuhan berbicara, sampaikan firman-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Iya, shalom, selamat sore. Iya, terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Freddy dan juga Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepada saya. Hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema mengubah tekanan menjadi kesempatan. Ya, seringkali kita melihat tekanan persoalan dalam hidup kita itu sebagai sebuah kutukan atau sebuah penghukuman Tuhan. Tapi kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu selalu bekerja dengan proses. Tuhan selalu bekerja dengan persoalan dan masalah. Tadi pagi saya sampaikan saudara, Yusuf itu ketika dia mendapat mimpi umurnya 17 tahun. Mimpinya digenapi ketika dia berumur 30 tahun. Artinya selama 13 tahun Yusuf itu diproses oleh Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi tekanan, ya kita seringkali berespon salah. Kita coba bayangkan ketika Yusuf, mungkin dia pernah mendapat mimpi lalu dia mengalami tidak seperti yang dia mimpikan saudara. Ketika dia bermimpi dia dimuliakan, tapi ketika dia mulai mengimani mimpi itu, dia ceritakan mimpi yang dia dapat dari Tuhan. Apa yang dia alami? Apakah dia dimuliakan? Enggak. Dia dihina, dia difitnah, dia dijual bahkan sebagai budak. Kalau dia berespon dengan salah mungkin dia akan berkata, apa yang Tuhan kasih sama saya? Mimpi apa? Tapi Yusuf melihat sebagai dengan cara pandangnya Tuhan bahwa setiap tekanan itu adalah sebuah kesempatan. Contoh ketika akhirnya Yusuf sampai di rumah Potifar, dia dimuliakan di sana saudara. Alkitab berkata, Potifar mempercayakan kepada dia seluruh isi rumahnya kecuali satu, tante Potifar. Ya, berarti dia dipercaya nggak sama Potifar? Dipercaya. Tapi satu saat, ya ini masalah mulai datang. Tapi itu cara kerja Tuhan. Tante Potifar tergoda sama Yusuf. Lalu dia mencoba menggoda Yusuf. Menurut saudara, istrinya Om Potifar nih, Tante Potifar nih cantik apa enggak? Siapa yang bilang cantik? Emang udah pernah lihat? Siapa tadi yang bilang cantik? Udah pernah lihat belum Tante Potifar kayak apa? Tapi saya sih bilang cantik, kenapa? Karena Om Potifar ini pejabat. Dan saudara tahu sejelek-jeleknya orang Mesir itu udah kayak putri Indonesia. Kalau di sini orang Mesir tinggi, putih, hidungnya mancung. Nggak jauh sama saya sih. Masalah buat lo. Ini kok kayaknya ketawanya mengejek ya. Ampuni mereka Tuhan. Mereka mengusik hamba-Mu. Ya. Tapi cantik saudara. Lalu dia goda Yusuf. Yusuf di dalam cerita Alkitab, Yusuf lari atau mendekat atau menjauh? Ya, lari itu ada dua saudara. Lari mendekat sama lari menjauh. Yusuf lari menjauh. Dulu saya khotbah di mahasiswa, saya bilang, kenapa Yusuf tidak senang sama Tante Potifar? Ada mahasiswa yang jawab, saya tahu Bu, karena Yusuf senang sama Om Potifar. Oh bahaya ini. Saya bilang kamu jangan menambahi ayat firman Tuhan loh ya. Dia pikir Om Potifar itu cucok, dia pikir Yusuf itu cucok. Jangan ada yang cucok di sini, amin. Gak masuk surga.
Ya karena kenapa? Saya sudah pernah bilang dulu di sini. Kalau perempuan itu almarhumah, kalau laki-laki almarhum, bencong aluminium. Nggak ada sebutannya kalau mati, saudara. Yusuf akhirnya, saudara, dia harus dipenjara. Kenapa? Karena dia difitnah sama Tante Potifar. Yang jengkel, dia nggak disenangin, dia fitnah bahwa Yusuf memperkosa dia. Akhirnya Om Potifar dengar kasus ini. Saya mau tanya, kira-kira sebenarnya Om Potifar tahu nggak bagaimana karakter Yusuf? Tahu, karena Alkitab berkata, kenapa Om Potifar memberikan dia pekerjaan dan kepercayaan? Karena Alkitab menjawab, sebab Yusuf disertai Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Kira-kira kalau model tantenya suka goda berondong begini, kira-kira suaminya tahu nggak model istri kayak apa dia? Karena yang paling tahu istri itu sudah pasti suaminya kan. Amin bapak-bapak. Ini kok bapak-bapak melongo ya? Yang paling tahu istri itu suaminya kan. Jangan sampai bapak-bapak lebih tahu istri tetangga loh. Ya, jadi itu udah pasti. Tetapi Tuhan izinkan. Pada akhirnya demi nama baik keluarga dan jabatan, Potifar memilih untuk menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Dia tahu nggak Yusuf nggak bersalah? Dia tahu. Sering kali Tuhan akan izinkan kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Dia tahu sebenarnya siapa saya, tetapi demi harga diri, demi martabat, demi jabatan, dia akan mengorbankan kita. Tapi itu menjadi satu kesempatan. Kenapa? Karena Tuhan tahu Yusuf, satu-satunya pintu untuk engkau menuju ke istana raja itu hanya lewat penjara. Yusuf tidak akan pernah sampai di istana raja kalau dia tidak masuk penjara. Demikian juga dengan hidupmu. Jangan anggap semua tekanan, persoalan di depanmu itu sebagai sesuatu yang akan menghalangi langkahmu. Mungkin itu cara Tuhan. Sebagai sebuah jembatan untuk membawa engkau masuk ke dalam dimensinya Tuhan yang lebih lagi. Tapi ketika manusia itu menghadapi tekanan dan persoalan di dalam hidupnya, yang pertama kali dia pasti akan mengalami yang namanya stres, saudara. Siapa yang lagi stres di sini? Nggak ada yang ngaku. Ya, puji Tuhan kalau nggak ada yang stres ya, jemaat di sini nggak ada yang stres ya. Tapi sebelum saudara ngaku iya atau tidak, saya pengen bacakan dulu ya. Ini menurut hasil survei ciri-ciri orang stres. Apa itu stres, saudara? Stres itu adalah reaksi tubuh manusia ketika dia menghadapi sebuah situasi yang tampaknya berbahaya atau sulit. Stres itu akan membuat tubuh untuk memproduksi hormon yang namanya adrenalin. Ketika kita tertekan, kita takut, kita stres, kita khawatir, tubuh kita memproduksi hormon yang namanya adrenalin. Adrenalin itu diproduksi untuk menenangkan kita. Tetapi itu bahayanya kalau terlalu berlebihan. Terus diproduksi, saudara, keluar masuk ya, keluar masuk, itu berfungsi untuk mempertahankan diri. Ya, tetapi kalau bahayanya, saudara, kalau terus diproduksi ya hormon adrenalin itu dalam hidup manusia, apa yang akan terjadi? Manusia itu akan mengalami ya banyak gangguan kesehatan. Salah satu di antaranya, saudara, ya orang itu ciri-ciri kalau stres ya. Gejala stres dulu saya kasih tahu. Yang pertama, mudah tersinggung dan mudah marah terhadap teman, keluarga atau kenalannya. Mudah marah, mudah tersinggung. Ada di sini yang mudah marah, mudah tersinggung? Gak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Ya kayaknya kita ngomong A, dia nangkapnya Z. Ya, bahkan kata-kata yang kita nggak sengaja juga dia terimanya salah. Nah, ini tanda-tanda yang pertama, gejala-gejala orang mulai stres ya. Mudah tersinggung, mudah marah. Yang kedua, bertindak secara agresif. Ya, pokoknya bertindaknya itu maunya terburu-buru, saudara. Ya, pengen cepat-cepat. Nah, yang ketiga, merasa selalu lelah. Ya, lelah terus, saudara. Aduh, ya lelah. Bahkan makan pun dia lelah. Ada di sini yang makan lelah? Enggak kayaknya ya. Kita makan bersemangat, amin. Itu tanda Anda masih sehat. Tapi kalau orang suruh makan, enggak, kenapa? Capek. Suruh makan capek, saudara. Ini tanda-tanda stres. Makanya orang stres itu berat badannya cepat turun. Tapi ada juga yang cepat gendut.
Ya, karena dia makan terus, saudara. Lalu yang keempat itu gejala stres itu adalah sukar konsentrasi, mudah lupa. Tapi kalau duit enggak, lupa dia. Yang lain lupa dia, saudara. Jemput istri lupa, ulang tahun istri lupa. Nah ini bahaya nih, pura-pura atau memang stres, saudara ya. Yang kelima itu jantung berdebar-debar. Ada di sini yang jantungnya berdebar-debar? Saya, Bu, jantung saya berdebar-debar. Ya, karena ya, ada dua hal yang membuat jantung berpacu cepat kan? Jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya, yang jatuh tempo itu berdebar kadang, apalagi mendekati tanggal. Wah, itu jantung semakin berpacu, saudara. Itu gejala stres. Yang berikutnya adalah otot tegang. Ya, kenceng terus rasanya. Makanya kalau duduk, aduh ya, nah ini banyak pikiran nih ya, nggak usah semua dipikir, saudara. Lalu sakit kepala, sakit perut, diare. Ini gejala-gejala stres. Lalu kita melihat sekarang ya, apa yang akan terjadi kalau kita membiarkan semua gejala tadi? Yang pertama, tekanan darah tinggi. Ya, maka akan terjadi tekanan darah tinggi. Di sini siapa yang darah tinggi? Ya, harus mulai dikontrol itu stresnya supaya darahnya nggak naik. Saya dulu pernah cerita di sini, ada orang kan darah tinggi tiap hari minum obat kan. Dia datang sama dokter, dok saya ini nggak mau minum obat tiap hari. Ada resep nggak? Ada, bikin jus, ya, jus belimbing, jus tomat, jus nangka, pokoknya dicampur semua. Minum 1 hari 2 kali pagi sore. Coba lakukan tuh, nggak usah minum obat. Makin naik darahnya, saudara. Dia balik ke dokter, sudah dok, terus tambah marah-marah saya, malah sakit perut, diare. Wah, dokter bilang, wah nggak bisa ini. Jadi ada cara lain nggak? Pokoknya saya nggak mau minum obat, kata dokternya. Gampang Pak, kalau Bapak nggak mau minum obat, satu saja, asal niat. Bapak tersenyum sehari minimal 20 kali selama 3 detik. Coba saudara senyum 20 kali tiap hari selama 20 detik, bukan 3 detik, 20 detik. Jadi kalau senyum dihitung, coba 1, 2, 3, 4, 5, itu 20 detik. Lalu dia bilang, cuman itu dok? Iya, lakukan itu, coba sehari 20 kali selama 20 detik. Wih, gampang dok. Dia pulang dari dokter, saudara, sampai di rumah istrinya tanya, dari mana Pak? Biasa, ngapain tanya-tanya? Mau saya pulang, mau tidak, yang penting gak usah tanya dari mana. Dia ingat, dia baru mau marah dok, dia ingat dokter bilang senyum, terutama di saat-saat genting. Jadi istrinya tanya, dari mana Pak? Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata memang pura-pura bahagia itu lebih susah daripada pura-pura kurus. Kita kalau foto pura-pura kurus gampang, tahan perut, angkat kaki sedikit jadi kelihatan kurus ya. Tapi pura-pura bahagia. Tapi dia melakukan supaya gak minum obat darah tinggi. Akhirnya saudara, lolos dia di 20 detik lewat. Istrinya gini, ih ada yang lain ya. Kok dia senyum? Besok pagi dia bangun pagi, anak-anaknya sudah di meja makan. Biasanya begitu bangun, gimana kuliahmu? Kena damprat semua saudara. Tapi waktu itu dia bangun pagi, dia baru mau tanya marah-marah. Dia ingat dokter bilang jangan pernah marah-marah, senyum. Anaknya ngomong, pagi Pak. Pagi. Kuliahmu gimana? Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Papa berangkat dulu ya kerja ya. Berangkat dia ke kantor, lolos saudara. Sampai di kantor, dia masuk, saudara, begitu bunyi pintu, karyawan yang lagi ketawa-ketawa, bos datang. Karena dia membawa roh kuda merah, pencabut damai sejahtera. Biasanya orang stres dan darah tinggi itu membawa roh kuda merah. Kalau dia datang, orang ketawa berhenti. Ya, tapi kalau kita penuh Roh Kudus, kita datang orang ketawa kayak saya ini loh. Bilang amin ke. Lalu saudara, ya dia masuk kantor langsung semua diam, ya. Begitu dia masuk, pagi Pak. Biasanya kan pagi. Bagian keuangan menghadap ke depan. Ini enggak, pagi Pak, pagi. Sepanjang jalan dia itu 1, 2, 3. Semua pegawainya gini. Di sini ada yang jadi pencabut damai sejahtera di kantor? Nggak ada. Akhirnya dia sampai di ruangannya, bagian keuangannya ini saat yang paling menegangkan. Biasanya dia marah-marah, banting-banting barang. Pak, permisi, masuk.
mau laporan keuangan. Duduk. Dulu biasa kalau ada salah catat, goblok. Ya, akhirnya diperiksa. Mana catatan kamu, laporan kamu mana? Ini Pak, ini salah ya, goblok ya. Gobloknya tetap tapi sambil senyum. Jadi reaksi orang beda saudara, ya. Tetap goblok tapi senyum dia, blok. Salah loh ini, perbaiki ya. Dia coba saudara 1 minggu, bener loh tekanan darahnya stabil. Lalu dia balik ke dokter, dok, kok bisa ya cuma dengan tersenyum 20 kali sehari, 20 detik darah saya stabil loh dok. Dokter bilang iya karena waktu bapak tersenyum, tubuh itu memproduksi sejenis hormon namanya morfin. Itu menenangkan diri. Tapi waktu bapak marah-marah adrenalin yang keluar, jantung berpacu cepat. Ya, oh jadi begitu ya. Iya, bapak banyak-banyak tersenyum. Waktu Anda tidak perlu cari-cari morfin, ganja, narkoba, cukup senyum itu keluar tuh narkoba dan yang normal dari dalam diri. Morfin itu dari dalam diri kita keluar waktu saudara tertawa. Coba tertawa. Nah, lagi produksi morfin nih semua nih. Iya, benar, itu Tuhan ajaib. Iya, jadi sering-seringlah tertawa, amin. Saya lihat udah kurang-kurang ketawa di sini nih. Ya, jangan tegang-tegang saudara. Lalu dia bilang gini, tapi dok, tetangga saya itu sering tertawa, tapi kena stroke juga. Kata dokternya itu, mesti tertawanya beda itu. Kalau ada orang jatuh dia ketawa. Kalau ada orang gagal, jangan menertawakan kesialan orang lain, amin. Gak ada amin loh. Nah begitu saudara. Ya jadi jangan sampai kita ini stres ketika menghadapi tekanan. Ini sebelum kita masuk di khotbah, ini baru pembukaan saudara. Ya, lalu saudara apa gejala? Ya tadi darah tinggi, serangan jantung, apalagi sakit mental, kejiwaan. Ya sekarang banyak orang ketawa-ketawa sendiri. Ya itu saking stres tingkat tinggi, ketawa sendiri. Tapi kalau sudah korslet begitu, itu udah jarang sakit. Karena udah gak kepikiran lagi. Makanya orang gila tuh sehat. Lo bener kena angin, hujan, badai dia gak pernah sakit. Karena pikirannya sudah lost. Saudara mau begitu? Ya enggak kan ya. Kita mau mengelola stres itu supaya kita gak jebol saudara ya. Lalu gangguan seperti ya gangguan makan itu hilang nafsu makan atau semakin terlalu berlebih. Makanya orang stres itu ada yang jadi kurus, ada yang jadi gendut, ya makanya itu sedang-sedang saja lah. Lalu tidak bisa tidur, insomnia, ya nggak bisa tidur. Ya banyak orang sekarang mengeluh, Bu Debbie saya nggak bisa tidur Bu. Ya kenapa ya Bu nggak bisa tidur? Ya saya juga nggak bisa. Ya tolong Ibu coba dengar misbah doa lah pasti tidur. Lalu migrain, sakit kepala, pusing, sakit mah, ya serangan asma, sesak napas, ya itu tadi. Terus ruam kulit, itu juga akibat stres. Ya kenali gejalanya saudara. Kalau engkau mulai rasa sesak napas, sakit kepala, jantung berdebar, coba tarik napas dalam-dalam. Nggak sembuh juga tarik tunai, pergi piknik. Amin. Tapi kalau begitu tarik tunai jawabannya saldo Anda tidak cukup, tambah stres lagi tuh. Ya. Nah, oke, kita sudah mengenali gejala stres, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Tuhan seringkali bekerja mengizinkan kita mengalami tekanan supaya kita menjadi tekanan itu, merubah itu menjadi sebuah kesempatan. Contoh yang paling ini di Alkitab adalah Daud saudara. Daud orang yang paling banyak menulis Mazmur. Dia di sana bisa berkata, Tuhan kekuatanku, gunung batuku, aku tidak akan goyah. Tuhan adalah perlindunganku. Saudara baca Mazmur itu semua kata-kata kekuatan dari Daud. Kenapa Daud bisa menulis itu? Karena dia mengalami. Tadi pagi saya sampaikan, bagaimana saudara supaya hidup kita ini bisa sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan. Hidupi, alami dan alami sendiri itu firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita buka bersama 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama mulai. Judul perikopnya Daud di Gua Adulam. Kita tahu bersama ketika Daud dikejar-kejar mau dibunuh saudara oleh Saul. Dia bahkan sampai pura-pura jadi orang gila supaya tidak dikenali. Saya yakin saudara, seberat apapun tekanan dalam hidupmu, engkau belum pernah kan pura-pura jadi orang gila?
Saking dikejar-kejar, Daud sudah pernah. Kenapa dia bisa menulis Mazmur yang begitu hebat menjadi kekuatan bagi kita sekarang? Karena dia pernah ada di titik itu. Engkau tidak akan pernah mungkin bisa menjadi motivator bagi dirimu atau orang lain kalau engkau belum pernah mengalami. 1 Samuel 22, kita baca ayat yang pertama, judul perikopnya Daud di Gua Adulam. Baca bersama 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi ceritanya Daud ini sudah melarikan diri dari pengejaran Saul karena pada waktu itu orang sudah hampir tahu identitasnya. Lalu dia pura-pura jadi orang gila, lalu akhirnya dia melarikan diri ke gua. Ketika saudara-saudaranya tahu Daud itu bersembunyi dalam Gua Adulam itu, mereka datang kepada dia. Sudah di dalam persoalan beban berat, mereka datang lagi keluarganya ini. Lalu ayat yang berikutnya berkata apa? Ayat yang kedua coba kita baca. Berhimpunlah juga kepadanya. Baca, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, dikejar-kejar debt collector, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa? Saudara bisa bayangkan Daud di dalam keadaan tertekan, mau dibunuh, pura-pura jadi gila, lari bersembunyi di gua. Datang orang-orang, lain cerita kalau dikatakan begini, lalu datanglah juga kepada dia 400 orang. Satu pemilik perusahaan, satu kepala bank. Ya ini bisa jadi donatur-donatur yang akan bisa menopang Daud. Itu lain cerita. Dalam keadaan begitu Tuhan kirim nih pasukan bodreks. Sakit kepala, yang tadi ini gejala stres semua kan. Orang-orang dan jumlahnya bukan 4 orang, berapa saudara? Dikejar-kejar debt collector. Aduh, saya pernah rasa dikejar debt collector itu jantung berdebar-debar. Ya, tidak bisa tidur. Benar, saya bersaksi depan saudara. Ini dikejar utang piutang, sakit hati. Datang berkumpul bersama-sama dengan dia. Tetapi Alkitab berkata Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wow, itu kalau buka gereja sudah jadi satu gereja, sudah cabang. Tapi masalahnya ini orang stres. Yang dikejar utang, yang ini banyak saudara. Lalu ayat yang ketiga berkata apa? Kita baca. Dari sana Daud pergi kemana? Mispa di Moab. Dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Tuhan Allah kepadaku. Dalam keadaan dia melarikan diri, ayahnya dan ibunya ikut dia lagi. Kadang-kadang saudara, orang-orang sekarang ya enggak melarikan diri loh. Sudah punya rumah, ayahnya dan ibunya ikut marah-marah saudara. Ya, mertuanya ikut marah-marah, nih mertuaku ini kenapa juga tinggal di sini? Oh, cerewet lagi. Ya, makanya saya belikan saja dia tanaman lidah mertua. Biar minggat sekalian. Jangan. Daud dalam keadaan tertekan mau dibunuh, ayah ibunya ikut. Ini kan jadi merepotkan. Iya, kalau pas saya dikejar mau dibunuh, bagaimana nasib orang tua saya? Tapi Daud tidak bersungut-sungut, dia carikan solusi saudara. Dia pergi ke, di sana dikatakan di Moab, di Mispa, dia titipin ayah dan ibunya kepada raja di negeri Moab. Dia bilang, titip ya ayahku dan ibuku tinggal padamu. Sampai kapan? Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah padaku. Karena dia udah gak tahu ini mau mati, mau dibunuh atau dia masih mau tetap hidup. Tapi dia masih berusaha beri yang terbaik buat orang tuanya dulu. Dititipin sama raja berarti terjamin. Iya, dan Alkitab berkata saudara, ayat yang keempat coba kita baca di sana dikatakan. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Dia masih sempat antar orang tuanya. Di dalam tekanan persoalan dia masih urus orang tuanya. Ya, lalu berikutnya ayat yang ke-5. Ya, tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret.
Saudara tahu, kalau kita lihat kisah akhirnya, Daud berhasil mengubah 400 pasukan Bodreks itu menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dia berhasil mengubah hidup mereka. Tidak gampang saudara, tetapi Daud bersedia menjadi pemimpin mereka. Saya ini kalau mau tangani ini orang-orang konseling ini saudara, ya kayak begini saudara. Ya ini WA yang masuk itu sudah puluhan ribu. Dan saya jujur saja saya tidak bisa menangani satu persatu. Karena saya begitu terbatas. Dan saya nggak pakai sekretaris. Ya, karena orang konseling itu nanya dulu, ini benar Bu Debi? Kalau bukan Bu Debi saya nggak mau konseling. Ya, lalu akhirnya saya jawab, iya benar saya. Barulah mereka konseling saudara. Saya menangani, dulu saya rasa tiap pagi bangun nih saya ini kok sakit kepala kalau pagi, kenapa ya? Karena ternyata saya baru menemukan tiap pagi bangun itu setelah ikut mesbah syukur saya buka konseling WA. Ternyata itu masalah-masalah itu memenuhi otak saya. Makanya saya tiap pagi migrain. Ya baru bangun pagi, Bu, bagaimana solusinya? Ada orang konseling telepon ya, begitu saya angkat, halo Bu, saya harus gimana ini Bu? Saya bilang masalahnya apa? Belum ngomong masalah, belum cerita. Begitu saya angkat, halo Bu, saya harus bagaimana Ibu Bu? Ini Bu, ya saya juga bingung harus bagaimana, kamu belum cerita. Oh saya belum cerita ya Bu. Saking stresnya loh saudara. Ada loh orang begitu. Stres, tapi saya maklum aja ini orang stres ini. Ya, pokoknya ada yang marah-marah, ada yang wah aneh-aneh saudara kalau orang konseling. Tapi saya ngerti aja ya model-model kayak ikut Daud ini. Cuma selalu saya berkata kepada mereka, saya begitu terbatas, jangan cari saya, cari Tuhan. Cari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sumber segala sesuatunya di dalam hidup kita. Ya, karena itu saudara, Daud itu bisa menulis ya di dalam Mazmur, kalau kita lihat Mazmur 34 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Coba kita lihat Mazmur 34 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ayat 8 ayat 17. Baca sama-sama 1 2 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, ketika kita ada dalam tekanan, jangan berseru kepada manusia. Percuma engkau ceritakan masalahmu kepada orang, kepada iparmu, kepada tetanggamu. Stop hari ini, ketika engkau ada masalah, berseru kepada Tuhan. Jangan datang pada manusia, jangan cari pendeta. Pendeta gak bisa menolong saudara, cuma Tuhan yang sanggup. Saya mau bisa buat apa menolong saudara? Cari Tuhan, ya saya berkata cari Tuhan. Ya, jangan cari manusia tetapi cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ya, cari wajah Tuhan saudara. Lalu ayat yang ke-18 di sana dikatakan, baca sama-sama 1 2 3, Tuhan itu dekat kepada siapa? Orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kenapa kita harus mengubah tekanan menjadi sebuah kesempatan? Karena ketika engkau lagi ada dalam tekanan, itu artinya Tuhan berkata di sini, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati. Ya, pada orang yang remuk jiwanya. Remuk itu artinya hancur. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, jangan cari manusia tetapi cari Tuhan. Bilang, Tuhan engkau tahu jiwaku. Makanya Daud bisa menulis Mazmur, dia bilang, hai jiwaku, kenapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan. Itu yang menyebabkan Daud bisa menjadi pemimpin pasukan Bodrek. Kalau enggak bisa gila juga dia saudara. Gila hadapi 400 orang begitu di dalam gua. Di dalam gua loh, saudara bisa bayangkan gua itu gelap. Ya, sirkulasi udaranya tidak bagus. Sudah gelap sumpek, isinya 400 orang stres. Daud duduk di sana mau cari angin, ada yang datang, Daud, bagaimana utang saya ini? Ya. Baru datang ke sana tadi dikatakan orang sakit hati. Saya itu loh Daud, sakit hati saya. Sama siapa? Sama istriku. Orang-orang yang dalam persoalan, tetapi Daud berkata,
berseru kepada Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Kenapa dia bisa menulis Mazmur ini? Saya percaya karena dia mengalami. Daud pernah tahu berada di satu situasi yang mana jiwanya itu remuk, hatinya itu patah. Dia mengalami sesuatu yang begitu berat. Ingat saudara, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, makanya sering-seringlah diremukkan. Amin. Enggak ada yang mau amin. Ya, kalau mau dekat sama Tuhan, mau ngalami pertolongan Tuhan, sering-sering diremuk. Orang tuh kadang bertanya, Bu Debbie kayaknya ibu itu enak ya, apa dikit dijawab Tuhan, doa dikit. Saya ini sudah sangat dekat dengan Tuhan soalnya, terbiasa diremukkan, dihancurkan, difitnah, ditempa, diinjak. Saya cuma lari sama Tuhan saudara. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan, apapun yang kamu lakukan, aku cuma mau bilang Tuhan baik. Itu aja. Saya tidak pernah menuduh Tuhan salah dalam hidup ini. Jangan pernah berpikir Tuhan salah. Tetapi jadikan setiap persoalanmu sebagai sebuah cara Tuhan untuk membawa engkau dekat dengan Tuhan. Ada beberapa orang yang menelpon saya saudara. Ada yang telepon saya, Bu, saya sebelum pandemi mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan. Karena saya takut mati, saya takut hidup, saya takut menghadapi masa depan. Ya benar-benar saya tidak bisa tidur Bu, sehingga saya jadi langganannya psikiater dan saya harus sering-sering disuntik dan juga saya minum obat penenang. Kalau sudah mulai kambuh kejiwaan saya harus minum obat penenang, bahkan setiap malam saya tidur dengan obat tidur. Tapi saya bersyukur satu saat saya dikirimin link mesbah doanya ibu. Lalu saya ikuti Bu. Ketika pertama kali saya ikut mesbah doa, saya mengikuti pujian penyembahan, saya dijamah Tuhan dan saya menangis hancur hati saat itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu saya tidur tanpa obat tidur. Lalu dia bilang, dan yang lebih luar biasa sekarang Bu, saya tidak pernah lagi ke psikiater, saya nggak pernah disuntik dan saya tidak pernah minum obat penenang. Ibu tahu sekarang obat saya apa? Mesbah doa. Dan yang lebih menggembirakan dia bilang, karena itu saya mau memberkati ibu dengan biaya pengobatan yang harusnya saya keluarkan tiap bulan. Itu saya mau beri untuk pelayanan ibu. Kok nggak wow ya? Puji Tuhan kan saudara. Daripada selama ini itu uang saya buat obat, buat suntik, buat minum, beli obat penenang itu mahal loh Bu. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Kenapa saudara? Makanya saya itu kalau orang telepon, cari Tuhan ya Bu. Cari Tuhan bagaimana? Saya kirimin nih, ikut mesbah doa. Nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ada orang-orang yang dari awal tuh saya gak suka nyanyi Bu. Mesbah doa itu nyanyinya gak usah panjang-panjang. Saya bilang kalau gak mau lewati aja. Tapi kamu tahu gak kenapa kamu harus ikut nyanyi? Supaya hatimu tuh dibajak. Pujian itu membajak hati, supaya ketika engkau dengar pujian, hatimu itu sudah subur, benih firman Tuhan tertabur, itu tumbuh. Tapi kalau hatimu marah, mau ditabur dengan firman, mental, hatimu tanah yang berbatu. Bagaimana kita membajak? Makanya kalau datang ibadah saudara, sempatkan ikut pujian, jangan cuma datang dengar khotbah. Engkau perlu nyanyi ya. Bayangkan saudara lagi dalam keadaan tertekan, habis dimarahin istri karena nggak bawa pulang uang. Saudara tertekan, saudara datang ke gereja, saudara nggak dengar puji-pujian, langsung dengar khotbah, bete saudara. Tapi ketika dalam keadaan tertekan, engkau terdepresi, tidak ada penghasilan, dimarahin istri, engkau datang duduk di belakang, cuma nyanyi aja. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Air matamu menetes. Belum dijawab masalahmu, tapi hatimu udah pelong. Karena engkau berjumpa dengan hadirat Tuhan. Itu yang terjadi di mesbah doa hari-hari ini. Saya mendengar begitu banyak kesaksian. Orang diubahkan Tuhan. Mereka orang-orang Kristen yang selama ini ternyata sakit jiwa. Tiap hari ya berantem suami istri ribut, sekarang dipulihkan Tuhan. Wow, dan itu yang Tuhan mau saudara. Ya. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk ya jiwanya dan patah hatinya. Ayat yang ke-19 saya dikatakan
Kita baca sama-sama ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang benar bukan berarti tidak akan mengalami persoalan. Orang benar bukan berarti tidak akan mengalami kemalangan. Jangan pernah berkata, Tuhan kenapa ini aku alami? Engkau akan diizinkan Tuhan mengalami mungkin kemalangan, tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Untuk apa saudara? Agar engkau bisa memiliki kesaksian. Semakin banyak kemalangan yang engkau alami, semakin banyak Tuhan akan melepaskanmu, semakin banyak kesaksian yang akan engkau miliki bersama dengan Tuhan. Dan itu yang akan menjadi modal untuk engkau bisa melayani orang lain. Ya, percaya saudara, ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita pakai setiap kesempatan persoalan dalam hidup kita, kita pakai setiap kesempatan masalah yang datang dalam hidup kita itu sebagai sebuah kesempatan cara Tuhan untuk memuliakan hidupmu. Seperti yang saya tadi bilang, Yusuf tidak akan pernah bisa melihat dia diangkat jadi Perdana Menteri kalau dia tidak dimasukkan di dalam penjara. Dari pintu penjara lah dia mulai artikan mimpi. Kepala penjara dia mulai artikan mimpi. Lalu raja tiba-tiba dapat mimpi, tidak ada yang bisa mengartikan. Lalu kepala penjara bilang, ada di dalam penjara seorang yang diberi hikmat untuk menafsirkan mimpi. Raja bilang, panggil dia. Karena semua ahli-ahli dan orang berhikmat di negeri itu gak ada yang bisa terjemahkan. Lalu Yusuf menerjemahkan mimpi raja itu. Dan akhirnya saudara, kita tahu bersama, Yusuf dimuliakan lewat pintu penjara. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, usaha saya sudah mengalami jalan buntu. Saya tidak lagi melihat ada hal-hal yang Tuhan bukakan. Percaya saudara, ketika engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Saya kemarin ke Blora saudara, saya waktu pelayanan ke Blora. Saya itu mampir ke salah satu butik ya. Di situ ada jemaat, Bu mampir ya ke salah satu butik. Lalu saya dikasih jaket batik itu yang beberapa waktu lalu dipakai sama Jokowi. Di Instagram dipakai Jokowi bilang ini adalah salah satu UMKM di Blora. Saya nyesel saya gak ambil jaket itu. Kalau saya ambil itu sudah kembaran saya sama Jokowi. Ya, tapi saya nggak ambil karena saya bilang cowok banget modelnya. Saya pilih yang lain aja. Dia cerita, ibu tahu kenapa jaket ini ada, Bu? Itu sebelum Jokowi pakai. Setelah saya pulang dari sana seminggu kemudian, itu Jokowi pakai jaketnya dia karena Jokowi datang ke Blora beli di alun-alun. Jadi dia cerita, ibu tahu awal mulanya butik saya ini kenapa? Waktu itu saya usaha makanan. Dan pandemi datang, saya sudah tidak punya uang, saya akan memecat semua karyawan saya karena rumah makan tutup, rumah makan sepi. Tapi saya masih punya uang 6 juta. Waktu itu COVID benar-benar di mana-mana, Bu. Dan waktu itu baju APD itu sangat kekurangan. Saya bilang sama karyawan saya, kita mati terhormat ya, mau nggak? Uang yang 6 juta ini saya mau pakai beli bahan baju APD. Dan kita jahit bareng-bareng, nanti kita beli mesin jahit, kita jahit dan kita bagikan gratis kepada rumah sakit dan puskesmas yang miskin, yang benar-benar membutuhkan. Karena dia bilang, Tuhan bilang tidak boleh dijual. Dalam keadaan pandemi, jangan cari untung di dalam kesusahan orang. Luar biasa kan saudara, akhirnya dia bikin saudara. Dari uang 6 juta itu dapat ratusan APD. Saat itu lagi tinggi-tingginya waktu itu Delta, Jakarta rumah sakit penuh itu APD habis. Lalu dia bagikan ke daerah-daerah ya, yang membutuhkan itu dibagikan gratis. Masih ada kira-kira 100 dia bilang, tiba-tiba ada telepon dari seorang dokter, masih ada enggak? Saya dengar di situ ada APD, iya. Bisa kirim ke Jakarta enggak? Saya bayar berapa? Oh enggak usah bayar, ini kita kasih gratis. Dikirimlah 100 ke Jakarta, rumah sakit Jakarta. Dokter itu bilang gini, ini luar biasa loh. Kita yang ada di Jakarta, masa kita dapat sumbangan APD itu dari Blora, kota kecil.
Harusnya kita nih yang memberi buat mereka yang ada di desa. Tapi ini orang luar biasa, dia bilang. Dan dokter itu gak tahu itu dari uang sisa yang dia punya. Dia bagi gratis. Lalu dokter itu bilang gini, orang ini layak menerima berkat orang kota. Karena dia dari desa tapi dia memberkati kota. Dan karena itu dia layak menerima berkatnya orang kota. Saya gak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya dia dapat link saudara. Diketemukan, bisa nggak bikin baju yang model jaket tapi itu antivirus, tapi ada motif-motif batik. Dia bilang oh bisa. Dia mulai bikin desain, dia gambar sendiri desainnya, dicetak, dikirim kayak gini, mau. Awal pertama dia dapat pesanan dari Polri seluruh Indonesia. Wow nggak saudara? Wow. Lalu mulai dari mulut ke mulut saudara, itu jaketnya antivirusnya dia. Iya benar-benar meledak, dan yang terakhir kemarin tuh dipakai sama Pak Jokowi. Itu Tokopedia-nya. Saya lihat aja yang nanya 600.000, Pak beli di mana ya? Pak beli di mana? Dijawab ada di Tokopedia-nya ini. Saya langsung telepon dia. Punya saya mana itu? Yang dulu mau dikasih nggak jadi. Dia bilang udah nggak ada Bu. Siapa suruh ibu waktu itu nggak mau ambil. Ya bikinin lagi ya. Iya Bu, tapi tunggu, kebanjiran orderan. Saudara, tekanan menjadi sebuah kesempatan. Waktu hatimu tulus, waktu engkau tidak pernah memperhitungkan dirimu sendiri, Tuhan itu rindu. Waktu ketika pandemi di Jakarta, saya dan suami kita tinggal punya uang pas-pasan, tapi saya berkomitmen kita bagi sembako untuk tetangga kita yang berkekurangan karena mereka nggak kerja. Ya apakah kami berkelebihan? Waktu itu sama-sama gak punya uang. Orang saya pikir mau jual rumah pulang ke Solo. Karena di Solo masih ada soto 5.000 dapat 1 rantang. Tinggal masak nasi di rumah. Itulah indahnya kota Solo. Makan 5.000 rupiah kenyang kita. Orang Solo ini memang luar biasa. Ya, giliran gini tepuk tangan. Itu namanya makan puji. Tepuk tangan buat diri sendiri, ya. Benar saudara. Apakah kami berkelebihan waktu itu? Enggak. Tapi saya bilang kita nggak akan miskin dengan memberi, karena begitu banyak tetangga saya yang mereka kos-kos ngontrak, kehilangan pekerjaan. Ya kami komitmen bagi sembako. Apa yang kami bisa lakukan? Nggak usah dalam skala yang besar, orang-orang sekeliling kita. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Saudara tahu sekarang saya beli rumah lagi kan di Jakarta. Saya kemarin naik rumah baru tanggal 1. Rumah lama saya buat gudang sembako. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, waktu hatimu tuh tulus, Tuhan sanggup mengubah tekanan itu menjadi sebuah kesempatan yang tidak kita pikirkan. Dia bisa membuka jalan-jalan baru. Makanya jadi orang tulus aja, gak usah kebanyakan bulus. Karena Tuhan tuh melihat hati. Nggak usah pakai cara-cara yang tidak halal, nggak usah pakai cara-cara yang kotor. Karena kenapa? Kalau engkau menjadi kaya dari hasil yang tidak benar, maka engkau bisa jadi orang kaya tapi engkau tidak menjadi orang diberkati Tuhan. Apa bedanya orang kaya dan orang yang diberkati? Orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya, nggak ada damai, uangnya banyak. Tapi orang yang diberkati, mungkin kita nggak punya banyak, tapi kita dikasih karunia untuk menikmati. Amin saudara. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Saya undang para imam musik maju ke depan. Percayalah Tuhan tidak pernah jahat. Semua yang Dia izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan. Ubah setiap tekanan menjadi kesempatan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita menaikkan pujian tadi, Kau beri yang kami pinta Tuhan. Saat kami berseru kepadamu Tuhan, kami mengetok pintumu, Engkau membukakan. Karena itu adalah firman-Mu, ketoklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan mendapat. Hari ini engkau yang sudah putus harapan, putus asa, datang pada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan, ketok pintu Tuhan. Katakan kami mau Tuhan mencari perkenan-Mu. Di dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi, kami mau mencari perkenanan Tuhan. Mari naikkan pujian yang tadi. Kasih
Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami berseru, kami memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu batas kekuatan setiap kami hari-hari ini Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih dan lebih lagi. Setiap tekanan, persoalan yang ada di depan kami hari-hari ini, kami tahu Tuhan sanggup mengubah itu menjadi sebuah kesempatan untuk iman kami naik semakin tinggi. Bahkan Tuhan sanggup menjadikan itu sebagai kesempatan untuk kami dapat melihat pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan. Kami mau melakukan bagian kami. Jadikan kami orang-orang yang tulus Tuhan, yang berserah kepadamu. Sekalipun saat ini mungkin kami sedang remuk jiwanya, Engkau tidak memandang hina Tuhan setiap kami yang sedang ada dalam pergumulan. Engkau sanggup menolong setiap kami. Ada begitu banyak kesaksian yang sudah kami dengar, bagaimana tangan Tuhan menopang. Jangan pernah putus asa saudara. Harapkan Tuhan, cari Tuhan sampai engkau menemukan anugerahnya. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, membutuhkan terobosan, membutuhkan jalan-jalan yang baru. Angkat tanganmu di tempatmu saudara, saya akan berdoa buat saudara. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami mau datang pada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat tangan. Tuhan, Engkau sanggup menjadi jawaban. Engkau sanggup membuat terobosan yang baru. Biar mata iman kami hanya tertuju kepada Tuhan hari-hari ini. Bukan kepada manusia yang dapat menolong kami, tapi Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang punya banyak cara untuk membawa kami keluar dari setiap lembah, dari gua-gua adulam itu Bapa. Mungkin saat ini kami sedang berada di dalam gua, persoalan, masalah, sakit, penyakit, keuangan, atau bergumul buat anak-anak kami. Kami tahu Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Lihat setiap tangan yang terangkat Bapa. Jamaat secara pribadi Tuhan, biar mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan pada Tuhan saudara, engkau yang mengangkat tangan, katakan dengan iman. Kau beri yang ku pinta,